Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbi Sholli Sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hmm, Kenalin, nama aku Diajeng Putri. Di kegiatan hari ini, aku ditugaskan untuk menjadi pemateri dalam acara penyuluhan anti korupsi kepada generasi anak muda. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke materinya. Aku izin share screen dulu sebentar. Oke, udah terlihat teman-teman? Oke, kita mulai dengan judul dulu ya. Korupsi melanda anak muda kemana? Memahami posisi kita sebagai anak muda harapan bangsa mau dibawa kemana negeri ini? Kita mulai dengan pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruption atau korup yang berarti keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan kebusukan. Dan menurut Ongkohom, korupsi terjadi ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dan keuangan jabatannya. Nah, selanjutnya ada penyebab korupsi. Banyak teori-teori yang menjelaskan tentang penyebab dari korupsi, tapi di sini aku ngambil dari teorinya Jack Bolon, yaitu teori Gon. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 alasan gitu ya kenapa korupsi terjadi. Yaitu pertama ada keserakahan. Jadi keserakahan itu di mana orang-orang ingin mendapatkan apa yang lebih apa mendapatkan yang lebih daripada haknya gitu. Terus kesempatan itu adalah lemahnya ini ya apa lemahnya penegak hukum gitu. Jadi melihat selalu ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Lalu kebutuhan itu adanya ya sifat serakah dalam diri gitu, selalu nggak puas dengan apa yang dia punya sehingga selalu merasa butuh. Dan pengungkapan juga ini jadi salah satu faktor penting gitu ya. Para koruptor gitu merasa pengungkapan ini tuh kayak nggak apa ya, nggak ketat gitu ya si hukum tuh. Jadi seandainya dia diungkap pun sebagai koruptor, dia nggak ngerasa itu sebuah kesalahan dan nggak mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Jadi dia nggak jerak gitu. Lalu selanjutnya ada 9 nilai integritas, yaitu 9 nilai ini harus dipegang gitu para mahasiswa, para anak muda untuk agar terhindar dari perilaku koruptif. Pertama ada jujur, eh, yaitu kesamaan antara perbuatan yang ada di pikirannya dan yang apa yang dia yakinin gitu. Kedua itu peduli, Em, ketiga ada mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh ada sederhana, delapan berani dan terakhir itu adil. Nah, lalu apa dampak yang dapat terjadi ketika korupsi melanda sebuah organisasi gitu atau negara? Satu itu adalah menurunnya kualitas lingkungan. Kedua, menurunnya kepercayaan publik. Ketiga, meningkatnya kemiskinan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya banyak dampak yang terjadi dari perilaku korupsi ini, cuman aku hanya mengambil 4. Nah, ini ada video yang bisa aku tampilkan. Bisa nggak ya? Kalau tidak bisa, kita lewat saja. Bentar. Dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan mencapai 300 triliun rupiah. Polisi menangkap tersangka berinisial RH. Di hadapan petugas, RH mengaku semua perbuatannya mengkorupsi dana desa sebesar 322 juta rupiah. Seperti diketahui, Budi Silviana dihukum 3 tahun penjara meski merugikan negara hingga 319 miliar rupiah.
Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Soal vonis kasus korupsi, Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas kasus korupsi timah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Pemirsa, International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia mengestimasi angkanya mencapai 171,9 juta orang. Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Di antara gunungan-gunungan sampah ini, ada warga yang menjadikannya tempat tinggal dan mencari nafkah. Masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Ya, pemirsa, di balik gemerlap kota Jakarta masih menyisakan cerita pilu para penghuni kolong jembatan Kali Pasar Ikan Pademangan, Jakarta Utara. Sedih, namun itu yang terjadi. Lalu bagaimana peran anak muda? Nah, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 menyebut bahwa generasi Z atau anak muda itu adalah generasi paling besar jumlahnya di Indonesia, yaitu sebesar 27,94%. Nah, berarti kita tuh bakal menjadi orang yang menguasai negeri kita gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini? Pertama, itu adalah memulai kebaikan dan nilai anti korupsi dari hal kecil. Karena orang-orang yang korupsi yang sampai 300 triliun, 200 triliun, itu mereka enggak ujuk-ujuk gitu ya, korupsi segitu banyaknya gitu. Mungkin mereka melakukan hal kecil dari mulai enggak jujur gitu, kepada ya tugasnya gitu, misalkan menyontek dan sebagainya. Lalu mereka keenakan dan akhirnya mencapai 300 triliun itu. Nah, kita bisa mulai kebaikan kecil gitu. Karena kejahatan juga dimulai dari hal kecil, maka kebaikan juga kita bisa mulai dengan hal kecil. Lalu kedua itu adalah belajar berbagai hal tentang korupsi. Untuk bisa menangkal korupsi terjadi, maka kita harus tahu dulu gitu, korupsi itu apa, dampaknya, dan sehingga kita bisa ngelihat gitu, gimana solusi untuk menghadapi korupsi. Ketiga, mendakwahkan nilai anti korupsi kepada masyarakat luas. Nah, setelah kita belajar dan tahu banyak tentang korupsi, mulai dari sebab hingga solusinya, kita bisa dakwahi nih nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat luas. Biar yang punya motivasi untuk nggak melakukan korupsi itu nggak hanya kita, tapi semua orang juga memiliki motivasi tersebut. Dan terakhir itu ada masuk ke dalam setiap sektor pekerjaan. Nah, ketika kita udah memegang 9 prinsip anti korupsi, maka kita udah ajak nih untuk nggak melakukan korupsi. Nah, diharapin kita yang udah hatam gitu ya, untuk nggak melakukan korupsi, bisa masuk ke setiap sektor pekerjaan untuk menyebarkan nilai anti korupsi tersebut. Misalkan nanti ada yang masuk ke pemerintahan dan ngebenerin apa-apa yang jadi apa ya kurangnya atau celahnya hingga hari ini korupsi masih terus terjadi. Nah, dibenerin tuh oleh anak-anak muda yang punya nilai anti korupsi dalam dirinya. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Aku tutup dulu ya share screen-nya. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Dalam acara penyuluhan ini, aku harap kita sebagai anak muda gitu ya, apa ya, peduli gitu ya, dan gak egois terhadap apa yang terjadi di negeri kita. Karena ini tuh amanah dari Allah. Kita tinggal di Indonesia nggak tanpa alasan. Pasti Allah ngasih gitu ya, amanah ke kita untuk bisa menjaga negeri kita ini.
Oke, mungkin sekian dan semoga kalian bisa nangkep apa ya semangat anti korupsi yang ada dalam diri aku ke kalian semua. Dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.